Dalam sejarah panjang negara kita Republik Indonesia, ada satu hal yang menurut saya cukup menarik jika kita perhatikan secara seksama. Sampai hari ini, belum pernah ada mantan Presiden Republik Indonesia, negara kita tercinta ini, yang benar-benar kalah di pengadilan dalam perkara yang menyangkut dirinya secara langsung. Apalagi perkara yang berkaitan dengan tuduhan yang sangat spesifik seperti dokumen pribadi. Misalnya tuduhan ijazah palsu seperti yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Fenomena ini menjadi semakin menarik ketika kita melihat polemik yang menyeret nama mantan Presiden Indonesia ke-7, yaitu Pak Jokowi seperti yang barusan saya bilang gitu ya. Nah, dalam polemik ini sekelompok pihak yang dipimpin oleh Roy Suryo menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM adalah palsu. Tuduhan ini kemudian berkembang menjadi perdebatan panjang di ruang publik, di media sosial, hingga akhirnya masuk ke ranah hukum di mana Roy Suryo dan antek-anteknya ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu kemudian muncul satu pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah mungkin Roy Suryo dan kawan-kawan ini benar-benar bisa mengalahkan Pak Jokowi di pengadilan? Jika kita melihat sejarah, logika politik, serta realitas hukum di negara kita Indonesia, jawabannya tampaknya sangat jelas. Kemungkinan itu sangat kecil, bahkan bisa dibilang hampir mustahil. Untuk memahami kenapa hal seperti ini hampir tidak pernah terjadi, kita perlu melihat beberapa faktor yang sangat penting. Faktor pertama adalah kekuatan politik yang dimiliki oleh seorang mantan presiden. Walaupun seseorang sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden misalnya, posisi sosial dan politiknya itu tidak serta-merta hilang begitu saja. Mantan presiden itu tetap memiliki jaringan yang sangat luas, baik di dunia politik, birokrasi, maupun di kalangan para elit nasional. Jaringan ini terbentuk selama bertahun-tahun ketika seseorang memegang jabatan sebagai kepala negara. Selama masa kepemimpinannya, seorang presiden berinteraksi dengan berbagai institusi negara, tokoh politik, aparat hukum, hingga lembaga-lembaga strategis lainnya. Hubungan-hubungan ini itu tidak hilang begitu saja ketika masa jabatan berakhir. Justru dalam banyak kasus, jaringan tersebut itu tetap bertahan dan bahkan bisa menjadi lebih solid karena tidak lagi dibatasi oleh tekanan jabatan formal. Dalam konteks Pak Jokowi, kekuatan politik ini terlihat sangat jelas. Walaupun ia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, pengaruhnya di dunia politik Indonesia itu masih sangat besar menurut saya. Banyak tokoh politik yang masih menaruh hormat kepada beliau. Banyak pejabat negara yang pernah bekerja di bawah kepemimpinannya. Dan tentu saja masih ada jutaan pendukung yang melihatnya sebagai figur yang berjasa bagi negara. Situasi seperti inilah yang kemudian membuat posisi hukum seorang mantan presiden itu menjadi sangat kuat secara tidak langsung. Bukan berarti hukum bisa dipengaruhi secara sembarangan, bukan berarti seperti itu. Tetapi realitas politik memang tidak bisa dilepaskan sepenuhnya dari dinamika hukum. Kemudian faktor yang kedua yang jauh lebih penting menurut saya adalah kekuatan bukti hukum. Di pengadilan, opini publik tidak terlalu menentukan. Perdebatan panjang di media sosial, analisis dari berbagai pihak, atau bahkan keyakinan pribadi seseorang begitu tidak akan berarti apa-apa jika tidak didukung oleh bukti yang kuat. Hakim tidak memutuskan perkara berdasarkan siapa yang paling vokal di internet atau siapa yang paling sering muncul di televisi. Hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta, berdasarkan dokumen, saksi, dan bukti yang bisa diverifikasi secara hukum. Inilah titik krusial yang seringkali menjadi masalah dalam banyak kasus yang berawal dari polemik publik. Tuduhan bisa saja sangat meyakinkan di ruang diskusi, tetapi ketika masuk ke ruang sidang, ke ruang pengadilan, semuanya harus dibuktikan secara konkret. Dalam kasus tuduhan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi, tantangan terbesar bagi pihak yang menuduh, bagi Roy Suryo maksudnya, adalah bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa dokumen tersebut, artinya ijazah Pak Jokowi, benar-benar palsu. Membuktikan sesuatu itu palsu bukanlah perkara yang sederhana.
apalagi jika dokumen tersebut dikeluarkan oleh institusi pendidikan yang sangat kredibel seperti Universitas Gadjah Mada. Jika seseorang ingin membuktikan bahwa sebuah ijazah palsu, maka ia harus mampu menunjukkan bukti yang sangat kuat. Misalnya adanya pemalsuan arsip, atau manipulasi dokumen akademik, atau keterangan dari pihak universitas yang menyatakan bahwa orang tersebut, dalam konteks ini Pak Jokowi, memang tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa di sana. Tanpa bukti-bukti seperti ini, tuduhan hanya akan menjadi spekulasi. Disinilah faktor ketiga menjadi sangat menentukan, yaitu reputasi institusi pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut. Universitas Gadjah Mada bukanlah kampus kecil yang tidak dikenal oleh publik. UGM adalah salah satu universitas paling bergengsi di Indonesia. Bahkan ya memiliki reputasi internasional yang juga cukup kuat. Kampus ini telah berdiri sejak 1949 dan telah melahirkan banyak tokoh penting bangsa. Mulai dari pejabat negara, akademisi, hingga pemimpin perusahaan besar di negara kita. Nah, dengan reputasi sebesar itu sangat sulit membayangkan bahwa institusi seperti UGM bisa terlibat dalam skandal pemalsuan ijazah tanpa adanya bukti yang benar-benar luar biasa kuat. Ketika sebuah universitas dengan reputasi besar menyatakan bahwa seseorang memang benar pernah menjadi mahasiswa dan lulus dari sana, pernyataan tersebut memiliki bobot yang sangat besar di mata hukum. Arsip akademik universitas biasanya tersimpan dengan sangat rapi dan bisa ditelusuri kembali. Ada catatan pendaftaran, ada daftar hadir, nilai mata kuliah, skripsi, hingga berbagai dokumen administratif lainnya. Semua itu bisa menjadi bukti yang sangat kuat jika suatu saat muncul tuduhan seperti ini. Oleh karena itu, ketika UGM menyatakan bahwa Pak Jokowi memang merupakan alumninya, pernyataan tersebut secara otomatis ya menjadi salah satu bukti penting yang sangat sulit untuk kemudian dibantah oleh pihak Roy Suryo. Selain daripada itu, kita juga perlu memahami bahwa dalam sistem hukum, beban pembuktian biasanya berada di pihak yang menuduh. Artinya Roy Suryo dan kelompoknya harus mampu membuktikan bahwa tuduhan mereka itu benar. Mereka tidak cukup hanya mengatakan bahwa ada kejanggalan atau bahwa mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres pada ijazah Pak Jokowi. Mereka harus membawa bukti nyata ke pengadilan. Jika bukti tersebut tidak ada atau tidak cukup kuat, maka sangat besar kemungkinan bahwa gugatan tersebut akan ditolak oleh hakim. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah negara kita Indonesia. Beberapa mantan presiden pernah menghadapi berbagai tuduhan atau polemik setelah tidak lagi menjabat. Jadi sudah biasa gitu. Namun dalam banyak kasus, tuduhan-tuduhan tersebut seringkali memang tidak berujung pada kekalahan di pengadilan. Ada banyak alasan kenapa hal ini terjadi, tetapi salah satu yang paling utama adalah karena bukti yang diajukan itu tidak cukup kuat untuk memenuhi standar hukum. Di ruang publik, sebuah narasi bisa berkembang sangat luas dan bahkan dipercaya oleh banyak orang. Tetapi di ruang sidang, narasi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah fakta yang bisa dibuktikan. Selain itu, mantan presiden juga biasanya memiliki tim hukum yang sangat kuat. Mereka didampingi oleh pengacara-pengacara terbaik yang memang memahami dengan sangat baik bagaimana menghadapi gugatan di pengadilan. Tim hukum seperti ini tentu akan mempersiapkan pembelaan dengan sangat matang. Mereka akan mengumpulkan semua dokumen yang relevan, kemudian menghadirkan saksi yang kredibel, dan menyusun argumen hukum yang kuat. Nah, dengan persiapan seperti itu, menurut saya posisi hukum seorang mantan presiden biasanya menjadi sangat sulit untuk kemudian digoyang, apalagi dikalahkan. Nah, dalam kasus Pak Jokowi, semua faktor tersebut itu tampaknya berkumpul menjadi satu. Ada faktor kekuatan politik yang masih sangat besar menurut saya. Ada faktor bukti hukum yang sangat sulit untuk kemudian dibantah. Dan ada pula faktor reputasi institusi seperti UGM yang memberikan legitimasi akademik yang sangat kuat. Ketika ketiga faktor ini bertemu, peluang bagi pihak yang menuduh untuk kemudian memenangkan perkara menjadi sangat kecil, bahkan mustahil. Bukan berarti hukum tidak bisa mengalahkan kekuasaan. Tetapi dalam kasus seperti ini, hukum justru cenderung memperkuat posisi pihak yang dituduh.
karena bukti yang tersedia lebih mendukung mereka. Hal lain yang perlu dipahami menurut saya adalah bahwa pengadilan bukanlah arena untuk kemudian membuktikan teori atau spekulasi. Pengadilan adalah tempat untuk menguji fakta. Jika seseorang datang dengan tuduhan besar tetapi tidak membawa serta bukti yang sebanding, maka risiko terbesar justru ada pada pihak yang menuduh. Gugatan bisa saja ditolak, reputasi bisa dipertanyakan, bahkan dalam beberapa kasus, pihak yang menuduh bisa menghadapi konsekuensi hukum jika terbukti menyebarkan informasi yang tidak benar. Oleh karena itulah, kasus tuduhan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi kemungkinan besar tidak akan berakhir dengan kekalahan di pihak mantan presiden tersebut. Artinya Pak Jokowi tidak mungkin kalah. Struktur kekuatan yang ada, mulai dari bukti dokumen, kemudian legitimasi institusi dan lain sebagainya, semuanya tampak lebih menguntungkan bagi Pak Jokowi. Sementara di sisi yang lain, pihak yang menuduh dalam konteks ini Roy Suryo masih harus membuktikan sesuatu yang sangat sulit untuk dibuktikan. Pada akhirnya, polemik seperti ini sebenarnya juga memberikan semacam pelajaran penting bagi masyarakat, bagi kita semua. Di era media sosial seperti sekarang, informasi bisa menyebar dengan sangat cepat. Tuduhan bisa viral dalam hitungan jam, bahkan hitungan menit saja. Dan opini publik bisa terbentuk dengan sangat cepat juga. Namun, hukum memiliki mekanisme yang jauh lebih ketat. Tidak semua yang ramai di internet akan terbukti benar di pengadilan. Proses hukum itu membutuhkan bukti, prosedur, dan verifikasi yang sangat detail. Itulah sebabnya mengapa dalam sejarah negara kita Indonesia hampir tidak pernah ada mantan presiden yang benar-benar kalah di pengadilan dalam kasus seperti ini. Bukan semata-mata karena mereka memiliki kekuasaan, bukan semata-mata itu, tetapi juga karena tuduhan yang diarahkan kepada mereka itu seringkali tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk memenuhi standar hukum. Dan jika kita melihat dinamika yang terjadi dalam kasus tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi, pola yang sama tampaknya menurut saya terulang kembali. Banyak perdebatan di ruang publik, banyak opini yang berseliweran gitu ya, yang terdistribusi di berbagai platform media sosial. Tetapi ketika semuanya dibawa ke ruang sidang, yang akan menentukan hasil akhirnya tetap ya satu hal yang sama menurut saya gitu, yaitu bukti. Jika bukti tidak ada, maka sangat sulit untuk kemudian membayangkan bagaimana seorang mantan presiden bisa dikalahkan dalam kasus-kasus seperti ini. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis atau kajian-kajian terbaru ya soal perkembangan politik di negara kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.